kali ini yang akan saya bahas adalah tentang dunia peruangan, perbankan ya kan. Soalnya susah banget untuk mengirim uang, mentransfer uang, mentransaksi dan lain-lain sebagainya. Hai guys, welcome back to my channel dengan saya Niki Tiger. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas adalah tentang dunia peruangan, perbankan ya kan. Soalnya susah banget untuk mengirim uang, mentransfer uang, mentransaksi dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti saya akan selipkan juga mengenai cerita saya bagaimana caranya membuka rekening bank lokalnya orang Turki. Buat kalian yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Niki. Di video-video saya akan membahas tentang tips, info, cara, relationship, juga experience saya ya, pengalaman saya. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk tekan tombol merah di bawah ini agar saya lebih rajin buat video. Oke, langsung aja check it out. Saya akan sedikit cerita tentang bagaimana pengalaman saya pengiriman uang dari Indonesia ke Turki. Nah, kebetulan kemarin saya mengalami sedikit problem pas awal datang ke Turki. Problemnya di mana? Nah, kebetulan pas di Indonesia aku pakai bank mandiri ya kan. Nah, setelah sampainya di Turki, aku tuh nggak research, nggak cari tahu bagaimana tips-tips traveling sebelum bepergian ke Turki ataupun perjalanan ke luar negeri ya kan, terlalu santuy guys. Nah, tapi buat kalian biar nggak kayak aku seperti biasa ya kan, kalian harus mempersiapkan, harus mandiri. Jadi singkat cerita, aku buka jasa titip dari Turki ke Indonesia ya kan, karena aku udah ada izin untuk stay selama setahun di sini. Nah, terus gabut, nggak ada kerjaan ya kan, aku mikir tuh, mending otaknya mikir guys, mending aku buka jasa titip deh Turki Indonesia. Nah, dari awal situ guys, motak mikir ya kan guys, gimana caranya ngirim barangnya, gimana mendapatkan barangnya, gimana ngirimnya ke Indonesia, gimana cara orang Indonesia ngirim uangnya ke aku. Nah, di sini saya akan membahas guys gimana cara-cara tersebut aku bisa selesaikan. Untuk informasi mengenai just tip Turki Indonesia nanti aku buat di video selanjutnya ya. Oke, tetap stay tune dan setia untuk nonton video aku. Oke? Nah, singkat cerita, dari cerita aku yang sebelumnya, karena aku bukan just tip dari Turki ke Indonesia, aku memerlukan uang dong ya kan. Jadi aku mikir gimana cara bisa mendapatkan uang orang Indonesia ke Turki. Harus cerdas ya kan guys, di rantau orang ya kan. Itu semangat orang Sumatera tuh ya yang kayak gitu, kerantau, pantang mundur kata ya kan. Mandeling sih, Mandeling, Batak Mandeling itu pokoknya itulah. Nah, setelah itu aku punya bank mandiri di Indonesia, tapi aku nggak bisa mempergunakan ATM itu di Turki karena kesalahan aku sendiri, keteledoran aku sendiri. Selagi aku di Indonesia, aku jarang banget ke ATM. Aku tuh cuman ngedownload M-Banking. Jadi pin yang aku tahu, yang hafal di otak aku tuh pin yang di M-Banking, bukan pin yang biasa untuk ATM. Jadi pas kemarin di sini aku mulai dong, aku sebelum melakukan transaksi itu ataupun mencoba ngambil uang itu, aku udah tanya tellernya itu, Kak, aku bisa nggak menggunakan ATM mandiri aku yang aku tuh cardnya itu yang gold. Nah, aku sekarang lagi di Turki, teman aku yang bisnis online katanya mereka masih menggunakan kredit card dari Indonesia di Turki. Nah, aku penasaran bang, aku bisa nggak sih? Aku soalnya nggak tahu. Aku nanya mereka bilang mereka pakai BCA. Nah, sedangkan aku mandiri. Kira-kira bisa nggak kak? Aku pakai ATM mandiri aku di sini, kartu debit aku di sini. Nah, kakak itu jawab, bisa aja kamu menggunakan ATM debit kamu di Turki selama di kartu kamu itu ada simbol Mastercard ataupun Visa. Nah, mereka bakalan ngecas sebanyak Rp25.000 setiap kali transaksi. Nah guys, sebenarnya itu mungkin benar saja, sah-sah saja ya kan. Cuman salahnya aku kemarin, tidak semua bank di Turki itu bisa menerima mengaksep kartu dari Indonesia. Nah, kemarin karena
kurang pengetahuannya tentang ini, kirain aku semua ATM itu bisa, asalkan ada simbol Visa sama Mastercard-nya gitu kan. Nah aku coba, ternyata aku salah lagi di PIN aku, yang harusnya 6 digit aku buat 4 digit. Ribet banget guys, soalnya mereka minen banget bahasa Inggris. Udah bahasa Inggris aku yang lama, udah tahu kalau di ATM itu nggak boleh lama-lama, bisa kena telan. Finally 3 kali password aku salah, teret, kartu aku ditelan dan kena blokir. Tuh ATM aku nggak bisa dipergunakan di Turki. Nah aku mikir lagi gimana caranya, apa buka bank Turki aja gitu kan, biar mereka langsung transfer ke aku. Nggak semudah itu Maimunah. Di sini susah banget, kerjasama antara bank ke bank itu susah banget ya guys. Kayak kemarin setelah aku ngebuka rekening Ziraat Bank, ternyata Ziraat Bank nggak bisa. Memang Ziraat Bank ini bagus, dia udah ada sekalian Western Union. Jadi misalkan orang ngirim dari Western Union, dia udah otomatis nggak perlu nukar-nukar mata kurva segala macam. Misalkan dari rupiah udah otomatis ke lira, dari dolar udah otomatis ke lira, yang kayak gitu. Jadi nggak ribet. Tapi masalahnya guys, dia ngemilih-milih juga bank apa yang bisa yang bersangkutan dengan dia. Salah lagi, ternyata nggak ada yang dari Indonesia ke Ziraat Bank. Tapi aku udah buka, ya sudah lah ya, udah terlanjur. Kurang informasi lagi sebelum melakukan sesuatu. Terus yang paling benar sebenarnya adalah Western Union. Aku nggak dibayar ataupun promosi tentang Western Union, tapi ini menurut pengalaman aku ya. Western Union itu sangat-sangat jauh lebih efisien. Jadi aku suruh teman aku yang ada di Jakarta, istilahnya administrasi aku lah ya, bahasa kerennya ya kan. Semua orang yang pesan just tip ke aku itu transfer ke teman aku ke rekening itu, dan nyimpan uang sama ngumpulin uang dari orang-orang yang order ke dia, terus dia yang ngirim ke aku sekali transfer kayak gitu kan. Kayaknya 2 kali sebulan dia pasti ngirim ke aku, misalkan nominal seberapa sekian. Nah untuk awal itu nominal yang ditransfer itu 1,5an ya, terus itu dikenakan biaya 165 kalau di bawah 2 juta. Nah di atas 1.500.000. Nah di atas 1.500.000 atau 2 juta ke 3 juta mungkin itu beda lagi. Nah kemarin teman aku suruh double jadi 3 juta, jadi kena biaya 225.000 dari sana, di luar uang yang ditransfer ya, itu biaya kirimnya. Nah pas aku di sini yang nerima Western Union itu juga dicas. Misalkan yang aku terima harusnya 3 juta atau di liranya itu, ini deh aku tunjukin kertasnya di sini ya, aku tunjukin. Aku ngedapetin cuman beberapa lira, mungkin kena potong 150 atau 160 ribuan lagi. Jadi mungkin kira-kira 300 ribuan. Sebenarnya aku masih nyari-nyari tahu gimana cara lebih efisien, lebih cepat, lebih singkat. Mungkin kalian teman-teman yang di sini udah pernah ada pengalaman ataupun yang udah ada di Turki yang udah tahu cara bagusnya itu transaksi uang yang lebih hemat, yang lebih efisien gitu kan. Dari Indonesia ke Turki, tolong komen di bawah ya. Nah itu dia mengenai transfer mentransfer. Sekarang kita cerita kedua, gimana caranya membuka rekening di Turki ya. Nah seperti yang aku ceritain tadi, aku tuh membuka dan memilih Ziraat Bank. Apa saja sih dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum buka rekening tabungan di Turki? Nah yang pertama itu identitas, persiapkan identitas. Identitas yang dimaksud di sini ceritanya mau kamu yang tinggal permit, mau kamu yang tinggal cuman sementara sebelum sebulan. Nah kamu bisa ngebuka rekening bank di Turki ya, gampang banget. Identitas yang kamu perlukan ini salah satunya aja ya, terserah kamu identitas kamu yang mana, mau KTP, mau akte lahir, mau KK, ataupun ikamet. Aku udah punya ikamet, ataupun paspor ya. Kamu bisa kasih tunjuk salah satu identitas yang 5 ini. Nah kemarin kebetulan aku tuh udah ada ikamet dan juga paspor untuk memperkuat, jadi aku bawa yang 2 itu. Untuk yang kedua, kamu membutuhkan nomor pajak. Nah awalnya aku sempat shock ya, ke kantor pajak berapa ya, bayar berapa ya, aduh gimana ya. Nah kebetulan di tempat kita yang tinggal sekarang, dia selalu ngebantu kita mau dalam urusan apapun, karena di sini orang susah banget untuk bahasa Inggris, termasuk dia juga susah ya. Nah tapi lebih
untungnya lagi kita ke dia itu translate, kadang dia mengerti juga sedikit-sedikit. Nah, dia yang menerjemahkan ke orang lokal setempat ya. Untuk mendapatkan nomor pajak seperti ini gampang banget guys, easy, cuma beberapa menit, boom, selesai. Yang kerja di sini tuh bawa kita ke kantor pajak itu, kemudian kita ngobrol sama orang yang di kantornya itu bahwa menceritakan mungkin aku mau buka rekening dan aku butuh nomor pajak. Nah, sesampainya di situ aku cuma ngasih paspor sama ikamet aku, dan mereka cuma minta aku nulisin nama orang tua kandung, nama ayah kandung dan ibu kandung. Udah guys, setelah itu diproses cuma beberapa menit, selesai, free, tidak ada pembayaran apapun ya. Untuk poin yang ketiga, kalian ya persiapin aja surat izin tinggal ya, surat kamu di mana kamu tinggal, misalkan kamu kos atau di hotel, apartemen atau tinggal sama orang ya kan. Nah, kalian kalau dibutuhkan, ini random sih ya, tergantung bank yang kalian mau buka rekening tersebut. Persiapin aja kalau mereka butuh, kamu udah ready. Nah, poin keempat adalah nomor ponsel ya kan. Jadi untuk mengkonfirmasi semua data-data setelah kamu buka rekening bank, nanti mereka bakalan ngirim nomor referensi dari bank tersebut ke nomor kamu, ke handphone kamu. Jadi kamu harus mempunyai nomor asli Turki, jangan yang nggak permanen ya, soalnya apa-apa informasinya kan dikirimnya ke situ. Misalkan kamu tinggal setahun, usahain yang kamu daftarin itu ya kamu keep kayak kartu normal yang di Indonesia lah. Kalau kamu punya satu ya itu utuh satu. Itu dia guys sekilas info dari aku. Mungkin di video aku masih kurang lengkap, kalian boleh sisipkan di kolom komentar di bawah. Mungkin aku ada salah informasi ataupun ada yang kurang, ataupun kalian yang mau bertanya, kalian boleh komen di bawah. Oke, thank you for watching. Semoga informasinya bermanfaat dan see you in next video. Mwah.